Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai motivation and affect. Selamat menyaksikan. Pada pembahasan kali ini, kami memiliki 4 topik, yaitu motivation, how we classify customer needs, affect, dan how social media tap into our emotion. Motivasi merupakan salah satu proses yang mengarahkan individu untuk melakukan apa yang ingin dikerjakan. Motivasi terjadi karena adanya rangsangan dari setiap emosi atau keinginan yang bekerja atas kehendak seseorang yang mendorongnya untuk bertindak. Motivasi terbagi menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri yang mencerminkan keinginan yang berorientasi pada tujuan. Motivasi intrinsik juga berasal dari kesenangan yang diperoleh seseorang dari tugas itu sendiri atau dari rasa puas dalam menyelesaikan atau bahkan mengerjakan suatu tugas. Sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang didapatkan karena adanya dorongan dari luar, seperti diberikannya reward atau hadiah kepada seseorang jika selesai mengerjakan suatu tugas tertentu, atau adanya paksaan dari seseorang untuk melakukan sesuatu agar tidak mendapatkan hukuman. Berikutnya, motivation strength. Motivation strength terbagi atas 2, yaitu drive theory dan expectancy theory. Di mana drive theory berfokus pada kebutuhan akan sesuatu hal yang memberikan perasaan tidak menyenangkan, yang mendorong seseorang untuk mencoba, mengurangi, atau menghilangkan kebutuhan. Untuk ekspektansi teori sendiri merupakan teori yang merujuk kepada terwujudnya harapan yang akan didapatkan setelah menetapkan pilihan dibandingkan dengan mendorong diri sendiri untuk memotivasi suatu perilaku. Kemudian masuk kepada motivational direction, di mana motivational direction ini berorientasi kepada hasil yang spesifik, mudah didapatkan, dan memilih yang terbaik untuk mendapatkan manfaat yang baik pula. Need versus want. Needs atau kebutuhan adalah tujuan dasar yang ingin dipenuhi yang berasal dari dalam diri manusia, seperti makan, minum, rasa aman, seksual, sosial, aktualisasi diri, dan kebutuhan akan penghargaan. Need juga tidak dapat diciptakan, melainkan harus dipenuhi. Sedangkan want atau keinginan adalah kebutuhan yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, kebudayaan, dan individualitas seseorang. Selanjutnya, how we classify consumer needs. Para marketers dapat mengetahui klasifikasi kebutuhan konsumen dari sebuah tes yang disebut thematic appreciation test, yang dilihat berdasarkan apa yang terjadi, apa yang menyebabkan situasi itu terjadi, apa yang dipikirkan, dan apa yang diucapkan. Murray dalam Solomon 2018 mengemukakan bahwa semua orang memiliki kebutuhan dasar yang sama, namun individu itu berbeda dalam peringkat prioritas kebutuhan. Kebutuhan terbagi atas 3 jenis, yaitu kebutuhan utilitarian, kebutuhan hedonik, dan productivity orientation. Kebutuhan utilitarian diikuti ketika individu memilih sebuah produk dengan segi manfaat, kegunaan, dan daya tahan sebuah produk. Kedua, kebutuhan hedonik. Kebutuhan ini ada karena individu hanya ingin merasakan pengalaman membeli produk yang dianggap menarik dan mengikuti apa yang sedang tren saat ini. Yang ketiga, productivity orientation. Kebutuhan ini terpenuhi ketika individu melihat produk tidak hanya dari tampilannya, tapi juga melihat dari manfaat dan kegunaan produk tersebut, sehingga orang akan merasa diuntungkan dari segi kebutuhan utilitarian dan juga kebutuhan hedonik.
Selanjutnya, motivational conflict. Lantos 2011 mengemukakan bahwa tujuan motivasi memiliki valensi, yang berarti bisa menjadi positif ataupun negatif. Konsumen akan termotivasi untuk mencapai tujuan yang positif, mencoba mendapatkan produk yang membantu kita mencapai tujuan yang kita inginkan dan sebaliknya. Motivational conflict terbagi atas 3, yaitu approach conflict, approach avoidant conflict, dan avoidant conflict. Pada approach conflict, konsumen dihadapkan pada 2 alternatif yang diinginkan. Konflik ini menghasilkan kecemasan ringan dari ketiga jenis konflik pelanggan. Contohnya, ketika seseorang ingin membeli pizza dan burger, namun individu tersebut harus memilih satu antara 2 pilihan. Kemudian, approach avoidant conflict. Pada konflik ini, konsumen dihadapkan pada satu produk yang diinginkan, namun tidak membelinya karena adanya perasaan bersalah yang timbul ketika ingin membeli produk tersebut. Contohnya, ketika seseorang yang sedang menjalankan program diet ingin membeli ice cream, namun tidak jadi membeli karena ia takut program diet yang ia jalankan akan gagal. Avoidance conflict. Pada konflik ini, konsumen dihadapkan pada 2 pilihan yang negatif. Ketika membeli produk, konsumen mengharapkan agar tujuannya tercapai. Namun, pada saat yang bersamaan, konsumen juga menolak hal itu terjadi. Contohnya, ketika seseorang sedang sakit dan tidak ingin meminum obat, namun untuk sembuh, dia harus meminum obat. Menurut Solomon pada tahun 2018, afek menggambarkan pengalaman keadaan secara emosional, tetapi sifat dari pengalaman ini berkisar dari evaluasi, suasana hati, hingga emosi yang meledak-ledak. Selain itu, afek juga merupakan keputusan yang diambil atau dikeluarkan oleh respon emosional kepada suatu produk. Jadi yang dimaksud dalam afeksi ini, afeksi merupakan perasaan atau emosi kita terhadap suatu objek tertentu atau suatu produk tertentu. Biasanya diungkapkan dalam bentuk rasa suka ataupun rasa tidak suka. Pada umumnya, keyakinan konsumen akan suatu produk atau jasa akan melekat erat dengan perasaannya terhadap produk tersebut. Emosi yang melekat pada keyakinan konsumen sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi internal individunya. Jelasnya, perasaan suka atau tidak suka ini banyak ditentukan dari keyakinan konsumen. Tetapi belum tentu setiap konsumen yang memiliki keyakinan yang sama akan menunjukkan emosi yang sama juga. Hal ini disebabkan karena masing-masing individu memiliki situasi dan kondisi latar belakang yang berbeda. Perasaan tersebut merupakan hasil evaluasi dari atribut suatu produk, juga dapat mempengaruhi keyakinan konsumen, bahkan bisa mengubah keyakinannya terhadap produk tersebut. Ketika konsumen sedang butuh akan suatu produk, maka secara otomatis ia juga akan langsung menaruh minat dan kesukaannya terhadap produk tersebut. Itulah mengapa penting kita pandainya dalam membaca kebutuhan konsumen, karena dengan kita dapat membaca kebutuhan apa saja yang dimiliki pada konsumen, dapat menjadi strategi yang tepat supaya produk kita bisa disukai oleh konsumen, yang tentunya akan memberikan keuntungan bagi kita yang memiliki produk. Ada 4 karakteristik dari afek. Yang pertama ada types of affective responses, kemudian ada mood congruency, dan ada positive affect dan negative affect. Jadi yang dimaksud dari types of affective responses itu
Ada 4 faktor pendorongnya. Yang pertama ada evaluasi, di mana evaluasi adalah suatu reaksi valensi terhadap peristiwa dan objek yang tidak disertai oleh tingkat gairah fisiologis yang tinggi. Misalnya, ketika suatu konsumen mengevaluasi suatu film sebagai respon yang positif atau negatif, biasanya melibatkan beberapa tingkat pengaruh disertai dengan tingkat gairah yang rendah. Kemudian ada mood. Mood melibatkan keadaan afektif positif ataupun negatif, sementara disertai dengan tingkat gairah yang moderat. Mood cenderung tidak teratur dan tidak selalu terkait dengan peristiwa tertentu. Kemudian ada emosi, di mana emosi terbagi menjadi beberapa bagian perasaan, seperti emosi kebahagiaan, kemarahan, dan ketakutan yang cenderung lebih intens dan sering berhubungan dengan peristiwa yang memicu seperti menerima rewards. Seorang marketers menemukan banyaknya penggunaan emosi dan mood yang positif sebagai alat ukur pada sebuah produk ataupun jasa mereka. Kemudian ada negative state relief, di mana di sini membantu individu lain untuk merealisasikan keadaan mood yang sedang tidak baik. Pada beberapa kasus terdapat iklan untuk memancing konsumen merasakan perasaan negatif agar bisa tersalurkan. Biasanya ini disebut dengan advertising. Kemudian yang kedua ada mood kongruensi. Salomon mengemukakan bahwa mood kongruensi merupakan kesesuaian hati mengacu pada penilaian kita yang cenderung dibentuk oleh suasana hati. Misalnya, konsumen akan menilai suatu produk secara lebih positif ketika mereka dalam suasana hati yang baik pula, yang positif pula, dibandingkan dengan ketika ia pada suasana negatif. Kemudian positive affect. Solomon mengemukakan bahwa kebahagiaan adalah keadaan mental sejahtera yang ditandai dengan emosi positif atau hal-hal yang membuat kita bahagia. Dan yang terakhir ada negative affect. Biasanya ini merupakan respon-respon negatif konsumen terhadap suatu produk. Yang pertama ada disgust, rasa jijik atau penilaian konsumen, contohnya kepada sebuah brand parfum. Ketika mereka mencium atau merasakan dari produk tersebut tidak sesuai dengan seleranya, maka ia akan merespon dengan rasa jijik, seperti misalnya mengerutkan hidung atau hal-hal yang menunjukkan reaksi jijik. Kemudian yang kedua ada envy atau iri. Envy ini merupakan emosi negatif yang terkait dengan keinginan untuk mengurangi kesenjangan antara diri sendiri dan seseorang yang lebih unggul. Pada beberapa hal, kecemburuan ini terjadi ketika konsumen percaya bahwa orang lain tidak pantas mendapatkan posisi superiornya. Kemudian ada guilt atau rasa bersalah. Guilt ini merupakan keadaan emosional yang tidak menyenangkan orang lain dan terkait dengan kemungkinan keterbatasan atas tindakan, kelambanan, keadaan, atau niat. Rasa bersalah ini bisa sangat efektif ketika orang lain hadir karena pendekatan ini menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Kemudian ada embarrassment yang terakhir atau rasa malu. Embarrassment merupakan emosi yang didorong oleh kepedulian terhadap apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kemudian ada how social media tap into our emotion. Jadi bagaimana media sosial memanfaatkan emosi kita.
Jadi banyak sekali aktivitas media sosial kita melibatkan ekspresi afeksi baik positif maupun negatif. Orang-orang mungkin berbagi perasaan yang sangat baik ataupun buruk di sosial media mereka, seperti di Facebook, di Twitter, di Instagram, dan media sosial lainnya. Hal tersebut membuat peluang bagi seorang marketer untuk melakukan emotional marketing. Apa itu emotional marketing? Emotional marketing adalah strategi pemasaran yang bertujuan untuk membangkitkan emosi pasarnya yang dijadikan penerima pesan dan target pemasaran. Jadi tujuannya yaitu untuk membangkitkan emosi yang positif terkait dengan suatu produk. Yang pertama ada consumer involvement, di mana consumer involvement ini merupakan suatu keterlibatan. Nah, keterlibatan merupakan relevansi yang dirasakan seseorang dari objek berdasarkan kebutuhan, nilai, dan minat yang melekat pada mereka. Faktor yang berbeda dapat menciptakan keterlibatan. Nah, faktor-faktor ini dapat berupa sesuatu tentang objeknya ataupun tentang situasinya. Motivasi kita untuk mencapai suatu tujuan dapat meningkatkan keinginan kita untuk memperoleh produk ataupun jasa yang kita yakini akan memuaskannya. Kemudian keterlibatan mencerminkan tingkat motivasi kita untuk memproses informasi tentang produk ataupun layanan yang kita yakini akan membantu kita untuk memecahkan masalah ataupun mencapai tujuan. Type of involvement. Ada beberapa jenis keterlibatan yang dapat kita kaitkan dengan produk, pesan, atau penerima. Yang pertama ada product involvement. Product involvement merupakan tingkat ketertarikan konsumen terhadap produk tertentu. Jadi yang dimaksud dari product involvement secara umum yaitu suatu persepsi konsumen terhadap kepentingan dari suatu kategori produk yang didasarkan pada kebutuhan, nilai, serta minat konsumen. Ketika seorang marketer dapat mengikat brand atau merek mereka kepada konsumen, maka semakin tinggi pula peluang keterlibatan yang akan mereka ciptakan. Nah, ketika si pemasar berhasil melakukan keterlibatan produk kepada si konsumen, biasanya perilaku pembelian berulang akan terjadi pada konsumen untuk bukti konsistensi membeli produknya. Biasanya ada beberapa strategi untuk melibatkan keterlibatan produk. Yang pertama ada kustomisasi massal, di mana strategi ini bertujuan untuk menawarkan produk dan jasa sesuai dengan keinginan individu dalam skala besar. Kustomisasi massal ini juga menggambarkan personalisasi suatu produk dan layanan untuk pelanggan dengan harga produksi massal. Kemudian yang kedua ada DIY, yaitu ketika kita memiliki kesempatan untuk mempersonalisasi produk kita. Mempersonalisasi produk, keterlibatan kita akan meningkat karena item tersebut akan mencerminkan preferensi unik dari produk kita. Kemudian yang ketiga ada kreasi bersama. Biasanya strategi ini melangkah lebih jauh karena perusahaan akan bekerja sama dengan pelanggan untuk menciptakan suatu nilai. Kemudian ada gamifikasi, merupakan strategi pemasaran yang merujuk untuk penerapan prinsip-prinsip game ke konteks non-game.
Message involvement merupakan keterlibatan antara konsumen dengan suatu produk. Biasanya keterlibatan ini dilakukan dalam berbagai tingkatan. Keterlibatan pesan cetak memiliki keterlibatan menengah dan tinggi karena tanpa disadari, pembaca secara aktif akan memproses informasi dan dapat berhenti sejenak dan merenungkannya sebelum membalik halaman. Ada pula pesan elektronik seperti TV memiliki keterlibatan yang rendah dan menengah karena memerlukan penampil pasif yang melakukan kontrol yang relatif kecil. Kemudian berikut ada beberapa strategi untuk meningkatkan keterlibatan pesan. Yang pertama, menggunakan rangsangan baru seperti sinematografi yang tidak biasa, seperti contohnya keheningan mendadak atau gerakan yang tak terduga dalam iklan. Yang kedua, menggunakan rangsangan yang menonjol seperti musik yang keras atau tindakan yang cepat untuk menarik perhatian si penonton ataupun konsumen. Kemudian yang ketiga, sertakan untuk mengendorse para influencer ataupun selebriti untuk memasarkan suatu produk dengan luas. Kemudian yang keempat ada memberikan nilai yang dihargai pelanggan. Kelima ada menciptakan platform media baru untuk menarik perhatian. Kemudian ada juga untuk mendorong penonton ataupun konsumen untuk berpikir tentang benar-benar menggunakan suatu produk itu. Dan yang terakhir, membuat tontonan di mana ketika menyampaikan pesan itu sendiri merupakan suatu bentuk hiburan. Kemudian ada situational involvement atau biasa disebut dengan butt-in seat. Situational involvement merupakan keterlibatan situasional yang menggambarkan keterlibatan dengan toko ataupun situs web untuk produk layanan. Secara umum, keterlibatan situasional adalah keadaan jangka pendek yang diarahkan untuk melekatkan referensi pada sesuatu objek pada situasi tertentu. Contohnya, keterlibatan situasional terjadi ketika konsumen melekatkan relevansi pada suatu produk dalam jangka pendek. Jadi sifatnya itu hanya sementara. Lalu, apa saja strategi untuk meningkatkan keterlibatan situasional? Yang pertama ada personalisasi, yaitu di mana keterlibatan produk atau pengecer dapat mempersonalisasi pesan yang diterima pembeli pada saat pembelian. Kemudian yang kedua ada teknologi tinggi, di mana titik pembelian bisa lebih dari sekadar tempat untuk menumpuk barang atau menunggu orang. Jadi maksudnya titik pembelian ini melebihi kapasitas pemasar. Kemudian yang terakhir ada subs, di mana memperkenalkan produk dan banyaknya barang secara teratur kepada konsumen yang berminat. Itu saja presentasi materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Adapun referensi yang kami gunakan yaitu dari buku A Theoretical Approach to the Strike, dan ada bukunya Lantos yaitu Consumer Behavior in Action, dan bukunya Solomon yang berjudul Consumer Behavior Buying, Having, and Being. Terima kasih.